Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-temanku seiman, pembahasan di video kali ini kita akan mengkisahkan tentang awal mula terjadinya lesbi dari kaum wanita. Kalau sejarah homoseksual itu mungkin sering teman-teman dengar, tetapi mungkin kebalikannya dari kaum wanita, kapan terjadi perbuatan yang dianggap fahisyah, perbuatan yang dianggap sangat buruk sekali yang dilakukan kaum Hawa. Ini yang akan kita kisahkan di video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran khususnya bagi kalangan wanita. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini masih berkaitan dengan kisah kaum Lut alaihi salatu wassalam ketika berdakwah di negeri Sodom. Al-Imam Ishaq ibn Tishir dan juga Al-Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, jadi kaum Sodom itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam nikmat, terutama dari hasil tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan. Itulah secara global penghasilan orang-orang Sodom. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala uji mereka. Allah tahan hujan sehingga kemudian terjadi paceklik yang berkepanjangan. Karena paceklik yang berkepanjangan inilah, maka akhirnya kemudian banyak tanaman-tanaman yang mati, banyak buah-buahan yang tidak berbuah, begitu pula biji-bijian, sehingga lambat laun mereka mengalami kelaparan. Sehingga yang tadinya kaum Sodom ini bisa memenuhi hajat seluruh masyarakat kaum Sodom, bahkan juga negeri-negeri tetangganya yang ikut merasakan nikmatnya karunia Allah yang Allah anugerahkan ke negeri Sodom. Tapi setelah terjadi paceklik, untuk negeri Sodom sendiri mereka kekurangan, terutama di daerah-daerah luar negeri Sodom, sehingga mereka terkadang masih didatangi orang-orang yang di luar negeri Sodom untuk mencari makanan, terutama buah-buahan dan biji-bijian. Lah dari sini tentu dijadikan sebuah kesempatan bagi iblis dan setan untuk merayu kaum Sodom. Maka akhirnya kemudian setan pun datang ke kaum Sodom, yang berawal dari kisah dua orang laki-laki yang memiliki kebun dan tidak banyak buah-buahan yang berbuah. Setan datang kepada dua orang laki-laki ini dan mengatakan, ij'alu, jadikan bagi mereka man akhadtum fi biladikum ghoriba. Siapapun yang datang ke negeri kalian untuk mengambil makanan dari ghoriba, dari orang-orang asing, pertama mereka harus membayar 4 dirham. Dan yang kedua, antangkihuhu, kalimat nikah artinya jima. Dan kalian harus mengajak untuk melakukan hubungan sesama jenis. Tentu teman-teman, tujuannya awalnya hanya untuk menekan supaya banyak orang-orang luar tidak ke negeri Sodom lagi. Karena takut kalau seandainya mereka mengambil, mencuri buah-buahan yang ada di negeri Sodom, maka sebagai hukumannya mereka akan didenda 4 dirham. Dan juga mereka disuruh melakukan homoseksual. Ini pada awalnya. Sehingga orang-orang luar takut ke Sodom ini. Sampai suatu ketika setan pun kemudian menjelma menjadi laki-laki, sebagai laki-laki yang sangat tampan sekali, dan dia seolah-olah orang asing yang berhajat kepada buah-buahan, kepada makanan yang ada di kebun dua orang negeri Sodom ini. Akhirnya kemudian setan yang tasyakul ini, berubah wujud ini, beralih rupa menjadi laki-laki yang sangat tampan sekali, masuk ke kebun itu. Kemudian dua orang ini mengatakan, kalian tidak bisa mengambil begitu saja. Sebagai hukumannya engkau harus melakukan homoseksual bersama kami. Dan juga engkau harus membayar 4 dirham. Karena memang setan ini tasyakul dengan laki-laki yang sangat tampan, bahkan lebih cantik dibandingkan wanita, tergiurlah dua orang Sodom ini akhirnya melakukan kejahatan. Inilah awal mula terjadi homoseksual, sehingga kemudian karena sudah merasa nikmat, setan pun kemudian menghiasi perbuatan mereka. Mulailah kemudian mengajak kepada sesama teman-teman mereka. Akhirnya lambat laun kemudian menyebar, bukan hanya sesama mereka, sampai ke anak-anak laki-laki mereka diajari untuk melakukan homoseksual.
Dari sinilah teman-teman, para wanita, istri-istrinya kaum negeri Sodom ini merasa kesepian karena suami mereka sudah tidak cinta lagi dengan mereka. Mereka meninggalkan istri-istri mereka hanya untuk melakukan homoseksual. Tidak mau lagi berhubungan dengan mereka, mereka sibuk melakukan homoseksual. Maka setan pun kemudian memerintahkan satu bala tentaranya dari setan yang paling cantik. Ada yang mengatakan namanya Lakis, setan yang menjelma menjadi wanita cantik. Lah Lakis ini kemudian datang menemui wanita-wanita negeri Sodom, yang mereka sangat sedih karena mereka merasa sudah ditinggalkan suami-suami mereka. Kemudian kata Lakis kepada mereka, biarlah para suami kita, mereka melakukan homoseksual sesama jenis dengan sesama laki-laki, biarkan. Kenapa kita tidak juga melakukannya? Ditanya nih. Sebagaimana mereka melakukan hubungan homoseksual, maka kita juga bisa melakukan hubungan sesama jenis antar wanita, kata Lakis. Lah karena wanita ini sangat cantik sekali, akhirnya kemudian salah satu dari wanita-wanita Sodom ini mencoba melakukan lesbi. Dan setan pun menghiasinya, kemudian merasa nikmat dengan kemaksiatan tersebut. Akhirnya satu persatu diajaknya wanita-wanita negeri Sodom itu untuk berhubungan sesama jenis. Akhirnya terbaliklah dunia ini di negeri Sodom, yang laki-lakinya melakukan homoseksual, yang perempuannya melakukan lesbian. Na'udzubillah. Makanya teman-teman, lesbi dan homo itu adalah penyakit yang menular. Makanya kita harus jauhi orang-orang seperti ini. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lah ketika kaum ini sudah rusak seperti ini, yang laki-lakinya homo, yang perempuannya lesbi, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi yang sangat mulia, Lut alaihi salatu wassalam, di mana Lut dikirim ke negeri Sodom, negeri yang paling rusak di dunia. Jadi Lut itu diutus kepada negeri yang paling rusak, yang belum pernah ada negeri serusak negeri Sodom. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan, walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kenapa kalian melakukan fahisyah? Artinya fahisyah itu masuk kepada homoseksual ataupun lesbian. Itu termasuk fahisyah dalam Al-Quran. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, di mana perbuatan kalian ini belum pernah ada yang melakukan kecuali kalian. Innakum la ta'tuna rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun, di mana kalian mendatangi laki-laki karena mengikuti syahwat kalian dan kalian lari dari wanita. Bahkan kalian termasuk kaum yang sangat berlebihan, melampaui batas. Tetapi kita lihat jawaban kaumnya justru mengatakan, akhriju ala lutin min qaryatikum, usirlah keluarga Lut. Lihat, bukan hanya Lut tapi sekeluarganya disuruh usir. Innahum unasun yatatoharun, karena keluarga mereka keluarga yang sok suci. Kemudian dalam ayat yang lain, mereka pun kemudian mengatakan kepada keluarga Lut bahwa keluarga Lut adalah orang yang gila. Dan begitulah para nabi teman-teman, selalu diejek dengan kata gila dan begitu seterusnya. Maka Lut alaihi salatu wassalam sabar dan terus berdakwah sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim 3 malaikat, Jibril, Mikail, dan Israfil. Ada yang mengatakan malakul maut. 3 malaikat ini datang ke negeri Sodom, menjelma laki-laki yang sangat tampan sekali, kemudian bertamu kepada Lut. Nabi Lut cemas, karena kalau orang kampungnya tahu ada 3 laki-laki tampan di rumahnya, mereka bisa digilir. Dari saking takutnya Nabi Lut malu sama tamunya, orang kampungnya itu kurang ajar. Istrinya Lut ini tahu dan ia berkhianat. Makanya Allah mengatakan telah diberikan contoh bagi wanita-wanita kafir. 2 wanita yang telah berkhianat kepada hamba-hamba kami yang soleh. Pertama istri Nabi Nuh, dan yang kedua istri Nabi Lut. Baik, lagi tegang-tegang duduk Nabi Lut ini di rumahnya teman-teman. Oh, digedor sama kaumnya, ketahuan sama kaumnya. Dengar suara sendalnya orang satu kampung datang menuju rumahnya Nabi Lut alaihissalam, mau didobrak rumahnya Lut alaihissalam. Dikatakan salah satu tafsirnya, mereka jalan cepat-cepat dengan syahwat yang sangat menggebu-gebu. Yang memberitahu tamunya adalah istrinya Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya datang mereka semua, gedor-gedor pintunya. Hei Lut, bukankah kita sudah bilang sama kamu jangan pernah datangin orang sebelum izin? Ada ayatnya dalam Al-Quran, Allah ceritakan Nabi Lut sampai detik ini juga belum tahu kalau itu adalah malaikat.
Tetapi Lut alaihissalatu wassalam berusaha untuk menghalanginya. Makanya kemudian Lut mengatakan dalam sebuah ayat yang dijelaskan, ketika mereka memaksa untuk meminta tamu-tamu itu, Lut menawarkan anak perempuannya. Tetapi kemudian mereka tidak mau dan tetap kekeh ingin mendapatkan tamu laki-laki yang tampan itu. Maka Allah katakan, walaqad rawaduhu an daifihi, dan sungguh mereka terus merayu Lut dengan cara lembut dan dengan cara kasar untuk mengambil tamu Lut itu. Maka ketika Lut tidak bisa bertahan karena ramainya orang kampung yang mendobrak rumahnya itu, maka Jibril mengatakan dan memberitahu bahwa kami adalah para malaikat yang datang untuk mengazab mereka. Maka yang pertama keluar dari rumah itu adalah Jibril. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Fatamasna a'yunahum fazuku azabi wa nuzur. Maka tiba-tiba Jibril kemudian beralih rupa menjadi bentuk aslinya. Itu dikatakan ditempeleng satu kali sama Jibril, sama satu sayapnya. Semua yang hadir di situ buta seketika. Mereka jerit-jerit, aku tidak bisa lihat lagi, aku tidak bisa menikmati syahwat lagi dan lain sebagainya. Sedih mereka, buta matanya. Mereka bilang, teriak, hei Lut, jangan senang-senang ente menang sekarang, besok pagi kita akan datang lagi. Malaikat kasih tahu, wahai Lut, keluar dari kampungmu nanti malam dan jangan ada yang noleh ke belakang. Dibawalah oleh Lut anak-anaknya, istrinya juga dibawa. Maka ketika keluarga Lut berusaha untuk kabur dari negeri Sodom, lah istrinya ini noleh ke belakang. Kasihan sama kaumnya, pulang istrinya Nabi Lut. Maka ketika Allah azab kaum Sodom, Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan dan Allah wafatkan juga istri Nabi Lut dalam kondisi kafir. Di azab yang bagaimana negeri Sodom, silahkan teman-teman tonton kisah Nabi Lut alaihissalam. Sudah kita bahas di situ lengkap bagaimana kejamnya kaum Sodom dan bagaimana pula Allah habisi mereka dengan azab yang sangat dahsyat. Bagaimana Jibril alaihissalam memotong negeri Sodom itu lalu mengangkatnya ke langit dan dibanting ke bumi. Dibalik, kenapa? Karena fitrah mereka terbalik. Setelah itu maka Allah menyelamatkan Lut alaihi salatu wassalam dan Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ini semua adalah tanda bukti kekuasaan Allah, tapi kebanyakan orang-orang tidak beriman kepada Allah azza wajalla. Semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.